Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat bertemu di ruang kantor Ibu, selaku Ibu sebagai kepala sekolah ingin membantu kami calon guru penggerak angkatan 9 dalam rangka memenuhi tugas modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan, Bu. Terima kasih sekali saya aturkan kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya demi memenuhi tugas dari kami ini, Bu. Sebelum kita mulai, Bu, terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Dewi Rizky Amalia. Saya berasal dari SDN 02 Campagu Bulek. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari Kota Bukit Tinggi. Saya perkenalkan Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Hartati SPD SD, yang telah menjabat menjadi kepala sekolah dengan waktu yang cukup lama, ya Bu ya. Baiklah, kita langsung saja melaksanakan wawancara tentang pengambilan keputusan ini. Yang pertama sekali, Bu, di sini saya ingin menanyakan selama Ibu menjadi kepala sekolah, karena sama-sama kita ketahui Ibu udah lama ya Bu ya, memimpin sebuah sekolah, bahkan sekolahnya pun udah berganti-ganti gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu, pernahkah Ibu menemukan dilema-dilema etika atau bujukan moral selama Ibu memimpin di sekolah yang Ibu pimpin? Terima kasih, Bu Dewi. Mungkin ada baiknya Ibu memperkenalkan diri juga, walaupun Bu Dewi udah kenal sama Ibu. Boleh. Tapi untuk etisnya ya, Bu Dewi tahu sendiri, Ibu Hartati SPD SD, selaku kepala sekolah SD 02 Cempaka Bule, bertugas di sini sudah kurang lebih 1,5 tahun. Namun sebelumnya Ibu juga sudah melanglang buana nih kemana-mana ya, karena masa dinas Ibu udah 37 tahun dan menjadi kepala sekolah ini 15 tahun. Jadi tidak lama lagi juga memasuki masa purna tugas. Jadi mungkin ya itu perkenalan singkat mengenai pertanyaan dari Bu Dewi tentang etika, dilema etika atau dilema moral tadi. Memang sebenarnya sudah banyak sekali asam garamnya kehidupan selama Ibu menjadi kepala sekolah. Tapi yang betul-betul ini terasa betul, memang ya susah mencampur adukkan antara peraturan dengan naluri, perasaan kita ya. Sebagai wanita memang kalau untuk menghadapi masalah ini memang naluri keibuan kita memang memainkan peran yang sangat penting gitu. Dimana yang sekarang ini ada guru muda, memang masih produktif, jadi lagi siap melahirkan, kemudian masa cutinya habis karena anak pertama biasanya kan dapat cuti 3 bulan penuh ya, 3 bulan penuh. Jadi untuk bulan keempat pasca melahirkan tentu sudah masuk ke sekolah. Jadi dilema yang utama sekali itu, rumah agak jauh dari sekolah, kemudian anak masih menyusu, mau minum ASI. Jadi ini juga perlu dipikirkan. Kalau dulu sih bisa membawa anak ke sekolah, kemudian ditidurkan di ruang UKS. Tapi kalau sekarang kan karena tuntutan pendidikan itu makin kompleks, jadi anak tidak diperbolehkan dibawa ke sekolah. Jadi tentu untuk 3 bulan pertama ini yang bersangkutan disuruh diberi izin, gitu ya, disuruh pulang dengan durasi waktu 1 jam untuk menyusui. Ini berlangsung 3 bulan, sehingga si anak sudah umur 6 bulan. Kemudian kita sarankan lagi untuk memerah ASI-nya di ruang khusus gitu, karena kita tadinya memang harusnya ruang laktasi kan, di mana tempat si ibu memerah ASI kemudian menyimpan. Namun karena kita SD yang sederhana, jadi kita pakailah ruangan UKS untuk melakukan kegiatan tersebut.
Jadi terpaksa si ibu ini membawa gel pengawet supaya asinya bertahan begitu. Dibarengi dengan adanya box pengawet juga penyimpan asi. Ya alhamdulillah ini juga bisa berjalan selama 3 bulan. Kemudian untuk bulan berikutnya rasanya si anak udah dikasih makanan tambahan, jadi mungkin asinya ini juga agak berkurang oleh si anak karena sudah tidak ketergantungan betul, sehingga si ibu sewaktu-waktu kalau ada telepon dari rumah baru bisa pulang gitu. Untuk izin durasi tetap 1 jam ya. Oke, berarti ini masalahnya tentang menyikapi masalah guru berarti ya Bu ya. Dimana satu posisi Ibu bertindak menegakkan peraturan, di satu sisi rasa kasihan atau rasa iba atau rasa kemanusiaan kita itu pasti muncul begitu ya Bu ya. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu berkaitan dengan masalah dilema tadi? Kalau tadi kan sesuai peraturannya Ibu begitu kan, kita tetapkan peraturan. Kira-kira ada nggak Bu cara lain gitu? Ya. Cara pengambilan. Sebelum ibu memutuskan hal itu, ibu komunikasi dulu sama yang bersangkutan ya. Nah kira-kira kalau begini keputusan dari ibu bisa nggak menerima? Setelah dipertimbangkan, rasa-rasanya bisa dan ada waktu, akhirnya terjadilah komunikasi dan kesepakatan sehingga bisa dijalankan keputusan yang ibu sampaikan tadi. Gitu. Berarti lewat komunikasi ya Bu. Kira-kira Ibu butuh langkah-langkah khusus atau prosedur nggak Bu dalam rangka pengambilan keputusan kepada apapun permasalahan Ibu gitu nggak? Apakah Ibu butuh langkah-langkah khusus nggak dalam pengambilan keputusannya? Tentunya memang harus melalui langkah-langkah tahap-tahap yang memang benar-benar untuk kedua belah pihak itu menguntungkan, tidak merugikan, tidak mengintimidasi, tidak memaksakan diri gitu. Jadi kita pakai sistem keterbukaan, senang sama senang, yang bersangkutan menerima apa keputusan kita dan kita pun juga senang melihat guru kita itu merasa ikhlas menerima keputusan kita ya. Baik Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Maksudnya yang lebih signifikan Bu, supaya ini tidak mendapatkan rasa ketidakpuasan bagi anggota atau pihak yang Ibu ambil keputusan gitu. Tadi sudah saya uraikan tadi. Memang semuanya itu tergantung pada keterbukaan kita bersama ya. Kepada yang bersangkutan kita ngomong, nanti andaikan ada kendala baru nanti kita minta bantuan kepada wakil. Kalau memang problemnya sangat berat ya tentu kita mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dengan anggota yang lebih banyak. Tapi rasa-rasanya selama saya berdinas sebenarnya nggak ada yang terlalu berat ya. Sampai dengan tenaga ya. Hanya 2 pihak saja bisa diselesaikan ya. Oke Bu, kira-kira Bu selama Ibu menjabat jadi kepala sekolah ada nggak Ibu mendapatkan tantangan dalam rangka pengambilan keputusan Bu? Terlepas dari yang tadi, memang juga ya ada pengalaman. Dengan adanya peraturan bahwasanya jumlah siswa itu 28 di sekolah, di kelas, 28 orang di kelas. Memang ini peraturan baru, sehingga untuk anak murid yang domisilinya di sekitar situ udah bisa itu dimasukkan zona. Tapi di antara perbatasan mau ke sana jauh, mau ke sini tidak masuk zona. Ini orang tuanya memang ngotot untuk memasukkan anaknya. Sementara sudah 28 orang. Jadi mau tak mau siswa ini tidak bisa diambil. Namun karena kita kasih pengertian, kita sampaikan dengan kepala dingin, dengan rasa kekeluargaan, akhirnya alhamdulillah orang tuanya bisa menerima. Jadi ini tantangannya peraturan ini. Ya. Kita harus menegakkan peraturan dan mengikuti peraturan yang berlaku. Iya. Oke. Bu, ketika Ibu
ada dilema dalam mengambil suatu keputusan, apakah ibu butuh waktu tertentu atau jadwal tertentu ketika mau ibu ambil keputusan itu, Bu? Supaya ibu dapat keputusan yang valid, apakah ibu butuh waktu tertentu atau jadwal tertentu gitu ya? Memang mana yang berat itu memang perlu kita Berat, pikirkan dulu ya. Kita analisa masalahnya, kemudian kita cari jalan keluarnya atau solusinya, kemudian dipertimbangkan nih kalau ini yang kita ambil keputusannya apa ya dampaknya. Memang perlu pertimbangan dan memakan waktu tapi tidak terlalu lama. Ya. Nanti akhirnya kita sharing dulu atau konsultasi kepada orang yang lebih mengetahui akan menangani kasus yang ibu hadapi. Ya paling dekat itu kepada pengawas. Jadi waktunya berarti tergantung kepada jenis masalahnya berarti ya Bu ya. Oke Bu, selama ini Bu dalam rangka ibu mengambil keputusan khususnya terkait dilema etika gitu ya Bu ya, apakah ada faktor-faktor atau apa ya istilahnya itu yang mempermudah ibu agar ibu mendapatkan suatu keputusan yang adil, yang tidak menghasilkan rasa ketidakpuasan nantinya Bu. Pokoknya hasilnya maksimal. Meskipun sebagaimana yang kita ketahui bagaimanapun kita mengusahakan keputusan tentu efeknya ada. Ya Bu ya. Kalau menurut ibu kira-kira apa yang mempermudah ibu strategi ibu? Kita memang harus punya dasar hukumnya. Kalau memang ada peraturan yang harus ditegakkan seperti yang tadi siswa yang 28, ini kita tunjukkan kepada yang bersangkutan ya, ini loh Pak, peraturan pemerintahnya nomor sekian gitu. Ini tidak bisa dilanggar kan. Akhirnya yang bersangkutan mengerti dan paham karena memang ada tertulis di peraturan tersebut. Gitu. Ya. Baik Bu. Dari paparan ibu dari awal sampai akhir tadi saya bisa mendapat menarik pembelajaran. Ternyata sebagai kepala sekolah ini memang kita memposisikan diri kita tuh betul-betul sebagai pemikir yang seadil-adilnya begitu ya Bu ya. Apalagi jika kita menghadapi satu permasalahan yang menyangkut kepada dilema etika, memang harus cepat gitu ya Bu ya. Kalau emang permasalahannya bisa langsung diselesaikan sendiri, ibu selesaikan langsung, tidak butuh waktu gitu ya Bu ya. Tapi kalau masalahnya agak besar, ibu bawa mungkin ke forum rapat guru gitu ya Bu. Karena bagaimanapun komunikasi dengan guru-guru lain itu kita membutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian tadi kata ibu lagi, tantangan-tantangan itu tidak menjadi beban ibu selama ibu menjadi kepala sekolah, karena ibu merasa komunikasi di dalam suatu organisasi itu kuat gitu ya Bu ya. Jadi apapun permasalahannya bisa terselesaikan gitu. Jadi adanya keterbukaan tadi kuncinya ya Bu. Dan meskipun ada nanti permasalahan yang betul-betul tidak bisa diselesaikan dengan cara berbicara, kita mengingat kembali ke peraturan secara hukumnya atau secara peraturan pemerintahnya gitu ya Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan kita tetap kuat gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang merasa tidak puas atau merasa tidak adil dengan keputusan. Baik tadi Ibu telah menceritakan masalah dulu ada, anak ada, kemudian wali murid juga ada. Luar biasa sekali Bu pengalaman yang telah Ibu paparkan kepada saya. Kebetulan kami di sini adalah calon guru penggerak yang sama-sama baru belajar Bu. Jadi banyak sekali pelajaran yang kami terima dari paparan Ibu tadi. Intinya tadi adalah komunikasi dan keterbukaan kata kuncinya tadi Bu. Jadi apapun yang telah kita susun, apapun yang telah kita rencanakan, kalau komunikasi tidak baik, kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Oke Bu, itu pelajaran yang saya dapat dari paparan Ibu tadi. Kira-kira Bu, sebagai seorang calon guru penggerak, ada nggak saran-saran Ibu kepada kami agar seandainya nanti kami ditakdirkan untuk berada di posisi Ibu, gitu kan, trik-trik khusus untuk menjadi seorang pemimpin yang adil itu bagaimana Bu? Ya, kalau Ibu rasa untuk calon guru penggerak sekarang sudah dibekali dengan ilmu kepemimpinan, prinsip-prinsip memimpin. Ibu rasa ini sudah banyak sekali. Cuma kalau yang tua-tua sebaya Ibu ini pengalaman ya, pengalaman ya. Nah, jadi mungkin calon guru penggerak bisa
belajar dari ibu-ibu senior gitu kan, cari pengalaman, kemudian banyak baca buku, apalagi ada modul-modul ajar yang sedang dipelajari. Ini Bu rasa ini semuanya banyak gitu. Kemudian nanti bisa mendownload peraturan-peraturan sehingga itu menjadi payung hukum dan senjata bagi kita untuk bertahan gitu. Jadi tidak menimbulkan problem baru karena kita sudah punya dasarnya ya, gitu ya Bu ya. Betul sekali Bu. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan kami bisa menjalankannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian Bu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Doka, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang bisa digugu dan ditiru oleh anggotanya dan menjadi panutan. Barangkali itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Bu Dewi, Alhamdulillah sehat juga Bu. Terima kasih sebelumnya Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di mana hari ini Ibu bersedia untuk bersama saya sama-sama berlatih untuk membicarakan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana tujuan dari wawancara ini adalah pemenuhan tugas dalam rangka pelatihan guru penggerak angkatan 9 yang sedang saya ikuti. Saya ulangi, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Baiklah Bu, sebelum memulai, selama menjadi ibu kepala sekolah di SD Al Islam ini, tentu telah banyak Ibu merasakan pengalaman-pengalaman yang berkesan, terutama dalam rangka pengambilan keputusan. Selama ini Bu, bagaimana ya kira-kira Ibu Ida mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? jadi seperti Bu Dewi sampaikan tadi, kan sudah ada banyak permasalahan yang mewajibkan kita mengambil keputusan setiap harinya, gitu kan. Jadi biasanya dalam pengambilan keputusan ini kita lihat dulu apa permasalahannya, kemudian kita lihat siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut gitu. Maksudnya melibatkan siapa saja gitu. Kemudian kita cari beberapa solusi, baru kita putuskan mana yang terbaik untuk memecahkan permasalahan ini. Karena bagaimanapun kita tidak mau merugikan pihak yang satu dan terlalu pada pihak yang lainnya. Jadi kita kan inginnya bersikap adil gitu. Jadi apalagi kalau kasus-kasus dengan anak, apabila anak terpojok merasa dirugikan, pasti efeknya lain lagi. Mungkin dia tidak mau datang ke sekolah besok lagi. Jadi menimbang itu kita perlu. Setelah diidentifikasi seperti tadi Bu, kira-kira menurut Ibu pengambilan keputusan tersebut terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama nilai kebajikannya, bagaimana cara Ibu pengambilannya selain mengidentifikasi? Bagaimana cara Ibu mendapatkan keputusan yang real nanti? Jadi selain identifikasi masalah tadi, berdiri kita komunikasi itu sangat penting gitu. Jadi untuk ada dua pihak yang terlibat, kita sama-sama dengarkan bagaimana penjelasan di pihak pertama, bagaimana pula penjelasan di pihak kedua. Dari situ kita timbang-timbang, kita baru kita bisa memutuskan gitu. Karena untuk setiap orang pasti kalau si A merasa benar, si B dia lagi merasa benar. Jadi kita lihat mana yang lebih mana yang pasnya itu ya dengan hasil diskusi tadi. Jadi setelah mengambil keputusan tadi, si A tidak merasa dirugikan, si B juga tidak merasa dirugikan. Jadi kita insya Allah menuju adil, itu yang perlu. Jadi prinsipnya menuju adil.
adil Iya. gitu ya Bu ya. Oke Bu. Walaupun yang adil betul kan kita berusaha ya. Tapi kadang udah kita putuskan dulu kita itu terbaik, kadang tentunya pasti ada efek juga yang efek-efeknya di belakang. ya juga nggak puas gitu. Tapi kita kan berusaha. Oke Bu, setelah kita Ibu ketahui ini langkahnya seperti itu, kira-kira prosedurnya ada nggak Bu yang biasanya Ibu lakukan supaya pengambilan keputusan itu mengurangi efek negatif, atau kata Ibu tadi kan memang ada efeknya nanti seberapa baik keputusan yang kita ambil tentu ada meninggalkan kesan yang bagaimana gitu, karena bagaimana dilema itu pasti menimbulkan rasa tidak puas, rasa iba atau rasa kasihan. Kalau menurut Ibu bagaimana langkah-langkah Ibu meminimkan hasilnya? Jadi setelah identifikasi masalah, dapat akar masalahnya, kita kumpulkan kita diskusi, kita berkomunikasi dengan kedua belah pihak. Kita kalau ada aturan yang sudah baku, kita rujuk aturan dulu. Jadi yang terbaik itu memang kalau sudah ada aturannya, maksudnya kalau ada permasalahan antara si A si B, kita lihat aturan, oh harusnya seperti ini. Nah, itu agak baik, maksudnya agak lebih mudah kita memutuskan karena sudah ada aturan. Tapi kalau belum, misalnya, nah disitulah kita memang harus memikirkan itu, memang tanggung jawab kita, Bu Dewi. Tidak mungkin sesuatu yang namanya permasalahan itu tidak diselesaikan, tidak mungkin. Jadi kita usahakan. Harus kita pikirkan betul-betul ya Bu Iya. ya, jangan sampai ada yang dirugikan akibat dari keputusan kita. Iya. Minimal ada istilahnya win-win solution ya, gitu. Tidak ada yang merasa kecewa, Tidak ada yang tidak terlalu kecewa. meskipun rasa kecewa itu Mungkin, ada. ya. Iya Bu ya. Oke Bu, lanjut Bu. Kira-kira yang masih ada nggak Bu hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus kita selain yang telah dipaparkan tadi? Efektif mungkin ya, komunikasi itu penting. Kadang untuk permasalahan di komunikasi saja kadang bisa dapat solusi langsung. Iya ya, dengan menggali kadang dari teman atau anak yang bermasalah sendiri, dengan kita menanyakan macam tu anak terlambat gitu ya, kenapa terlambat gitu kan, ini dicerita macam-macam begini, kira-kira besok bagaimana solusinya, kan tak bisa memberi solusi sendiri gitu. Jadi dengan komunikasi itu nampak jalan-jalan untuk penyelesaian masalah. Jadi pentinglah komunikasi Ya Bu, selain peraturan yang Iya. mengikat, komunikasi ini sangat penting ya Bu ya, supaya permasalahan apapun permasalahan itu bisa kita selesaikan. Bu, selama ini Bu ada tantangan Ibu dalam mengambil keputusan khusus masalah dilema etika ini Bu. Karena untuk masalah di dilema etika ini perasaan kita yang ditanya Bu Dewi, kan kalau kita putuskan ini kasihan nanti orang tuanya begini misalnya, atau si anak itu nanti begini, atau guru merasa begini gitu kan. Nah, tapi kita atau takutnya dengan keputusan kita ini jangka panjangnya anak begini, besoknya begini gitu. Tapi tetap semua itu harus diputuskan gitu kan. Jadi kita timbang lagi yang minim yang minim dampak gitu. Walaupun kadang-kadang memang itu mempengaruhi gitu, tapi kita buang jauh-jauh lah, karena ini harus diselesaikan, tidak mungkin tidak diselesaikan, Harus ya Bu ya, meskipun itu menyangkut tentang perasaan ya, perasaan. Lanjut Bu, apakah nanti ketika Ibu mengambil keputusan atau dalam masa-masa tertentu Ibu perlu pengambilan keputusan, apakah Ibu membutuhkan jadwal tertentu, waktu tertentu, atau kondisi tertentu dalam pengambilan sebuah keputusan? Mungkin bicara tentang pengambilan keputusan ini mungkin tentang satu kegiatan gitu, atau tentang suatu permasalahan, tidak menyangkut masalah saja, mungkin tindakan gitu secara program gitu kan. Jadi memang ada yang harus diambil sesegera mungkin, misalnya nampak ini harus diputuskan sekarang, kita saja tidak perlu berkomunikasi dengan orang lain biasanya. Saya pikir ini harus kerjakan sekarang, harus selesaikan. Tapi ada untuk beberapa kasus atau beberapa tujuan kita itu memang
harus dilibatkan misal guru atau orang tua murid gitu. Jadi ada yang harus diselesaikan langsung, ada yang bisa ditunda untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian Bu, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Iya, kadang namanya kita bersama gitu kan, untungnya kita bersama juga gitu. Jadi untuk suatu permasalahan atau suatu keputusan kita bisa diskusi dengan wali kelasnya kalau menyangkut anak, atau dengan wakil, atau kalau melibatkan pihak lebih besar kita bisa diskusi dengan yayasan, pengawas gitu ya, pengawas kalau dari dinas gitu kan. Jadi tidak akan pusing sendiri insya Allah gitu kalau kita mau juga bertanya, berbagi. Oke Bu, setelah Ibu ceritakan seperti yang tadi Bu, rasanya banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan Bu. Meskipun kami di sini masih calon guru penggerak dan belum tentu kami akan merasakan sebagai pemimpin seperti Ibu, tapi rasanya Bu, sebagai pemimpin emang banyak sekali yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki lagi. Salah satu contohnya itu dalam pengambilan keputusan ini. Tadi saya dengar paparan Ibu dari awal sampai akhir, ternyata keputusan apalagi yang menyangkut D5 ini memang harus dipikirkan betul-betul gitu ya Bu ya. Bahkan harus dipikirkan ini masalahnya, identifikasinya di mana, jenis permasalahannya bagaimana, cara penyelesaiannya bagaimana. Kemudian tadi Ibu juga bilang, apakah masalah ini bisa langsung sendiri diselesaikan ataukah butuh teman yang lain. Tapi tadi kata kuncinya saya dengar Ibu jelaskan tadi, karena di sini di sekolah ini kita bersama, apapun permasalahan pasti kita selesaikan bersama. Pokoknya jangan sampai permasalahan itu mengganggu proses pembelajaran kita. Seperti itu ya Bu ya. Ya, luar biasa sekali paparan dari Ibu Hamidah tadi. Sangat membangun bagi kami yang masih istilahnya masih berlatih gitu kan Bu, terkhusus dalam pengambilan keputusan ini. Menurut Ibu Hamidah sendiri, apakah ada saran-saran bagi kami yang masih belajar ini, seandainya nanti kami menapak posisi seperti Ibu, ada nggak trik-trik khusus supaya pengambilan keputusan ini mendatangkan sedikit efek atau seperti yang kita bilang tadi, tidak menimbulkan rasa puas, jadi kita enak bekerja, murid-murid nyaman, sekolah pun enak gitu. Kira-kira ada saran nggak dari Ibu? Jadi mungkin yang kata komunikasi itu penting, sangat penting itu Bu Dewi ya, karena kita ini kan bukan peramah, kita tidak bisa mengira-ngira perasaan murid begitu, perasaan guru gitu. Jadi kita harus menanya langsung apa yang dibutuhkan, apa yang dirasakan gitu. Jadi dengan berkomunikasi kita bisa mendapatkan solusi dibanding dengan mengira-ngira saja gitu kan. Mungkin itu yang kata yang kuncinya komunikasi, mau mendengarkan. Tapi kalau kita saja yang mau didengar orang, tentu mungkin juga gitu ya. Karena kita kan belum tentu pula apa yang kita kerjakan, yang kita pikirkan itu yang terbaik semuanya gitu. Tapi dengan kita berdiskusi, berkomunikasi, bisa kita dapat nanti masalah yang bagus lah. Alhamdulillah Bu, terima kasih ilmu dan informasi dan cerita yang Ibu uraikan tadi sangat menambah wawasan saya, terutama dalam proses pembelajaran ini Bu. Alhamdulillah Bu, telah selesai kita laksanakan wawancara tentang pengambilan keputusan sekolah dari kepala sekolah SD yang lain. Terima kasih atas ilmunya Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila saya merepotkan, mengganggu aktivitas Ibu sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Tidak kasih. menyusahkan. Sukses Ya ya Bu Bu. Dewi ya.